Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini akan dibahas beberapa soal mengenai pertidaksamaan linear satu variabel yang disingkat menjadi PTLSV. Ini merupakan lanjutan dari bab 4 persamaan linear satu variabel. Silakan kalian pelajari dan simak dengan baik ya video kali ini. Kalau memang ada yang tidak paham, silakan bisa tanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini akan dibahas tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Kalau sebelumnya kalian sudah mengenal yang namanya PLSV, persamaan linear satu variabel, PLSV ya. Nih dari kata pertamanya aja persamaan. Nah, tanda yang menyatakan persamaan itu kan tandanya sama dengan ya. Nah, sekarang yang akan dibahas adalah pertidaksamaan linear satu variabel. Jadi PTLSV kalau disingkat ya. Nah, tandanya ini kalian sudah mengenal tanda ini dari kalian sekolah dasar. Terus di bab 2 kalian juga sudah mengenal nih di bab himpunan ya. Tandanya itu ada tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Nah, jadi perbedaannya itu ya dari tandanya. Nah, sekarang kita lanjutkan nih bagaimana sih cara menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel. Sama seperti persamaan linear satu variabel yang harus diselesaikan, dicari nilai variabelnya. Nah, di PTLSV juga harus dicari penyelesaiannya ya. Oke. Sedikit mengingatkan tentang PLSV ya. Contoh nih, misalkan ada persamaan linear satu variabel diketahui 6x sama dengan 2x plus 8 misalkan ya. Nah, cara penyelesaiannya itu kan 6x dikurangi 2x sama dengan 8 ya. Jadi 4x sama dengan 8, x nya sama dengan 8 dibagi 2. Jadi kita dapat satu nilai variabelnya atau nilai x nya adalah 4. Nah, yang kita peroleh di sini penyelesaian dari persamaan ini nih adalah 4. Hanya satu penyelesaiannya ya. Jadi nilai x yang memenuhi persamaan ini adalah 4. Selain dari 4 itu bukan penyelesaiannya. Nah, itu untuk PLSV. Nah, kalau untuk PTLSV ada perbedaannya. Ya, jadi untuk PTLSV kita langsung ke contoh soalnya ya. Jadi biasanya itu bentuk soalnya ya. Kalau PLSV itu kan tentukan penyelesaian. Jadi kata-katanya itu adalah tentukan penyelesaian. Jadi dicari penyelesaiannya dengan cara mencari nilai variabelnya. Kalau PTLSV itu kalimatnya adalah di soalnya itu tentukan himpunan penyelesaian. Oke, ada kata-kata himpunan nih. Kalian pasti semuanya masih ingat ya dengan bab 2 ini, himpunan. Himpunan itu kumpulan, berarti bisa jadi nih penyelesaiannya bukan cuma satu. Kalau tadi kan PLSV penyelesaiannya hanya satu. Ya, yang tadi soal yang sebelumnya dicontohkan itu penyelesaiannya hanya ada satu ya, yaitu x-nya sama dengan 4. Nah, di PTLSV ini bisa jadi penyelesaiannya itu bukan cuma satu ya, bisa jadi lebih dari satu, banyak, atau mungkin berupa himpunan kosong ya. Oke, akan dibahas beberapa soal ya. Contoh nih, misalkan soalnya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari x plus 12 lebih dari 16. Biasanya di soalnya itu ditentukan nih nilai x-nya itu anggota bilangan apa ya. Nah, di sini keterangannya x-nya anggota bilangan cacah kurang dari 10. Oke. Nah, cara penyelesaiannya itu kurang lebih sama dengan PLSV ya. Jadi ada pindah ruas atau
Kalian juga bisa menyelesaikannya dengan cara menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Nah, ini kita buat ruas kirinya menjadi variabel saja. Jadi yang konstanta kita pindahkan ke ruas kanan ya. Jadi 16 dikurangi 12. X-nya jadi lebih dari 4. Nah, kalau kalian sudah dapat nih nilainya X lebih dari 4, nah kalian kembalikan lagi ke soal nih. X anggota bilangan cacah kurang dari 10. Ya. Karena lebih dari 4 berarti di sini mulainya dari 5. HP ini apa ya? Nah, HP di sini adalah himpunan penyelesaiannya. Karena tadi kan ditanyakan di soal itu tentukan himpunan penyelesaian. Jadi penyelesaiannya itu dalam bentuk himpunan hasilnya, ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 5. Kita mulai dari 5 ya, karena X-nya lebih dari 4. 6 7 8, 9 karena kurang dari 10 bilangan cacahnya. Jadi tergantung dari soalnya ya, X-nya itu anggota bilangan apa ya. Kalau hanya bilangan cacah saja nggak ada nih kata-kata kurang dari 10, berarti itu nanti 5, 6, 7 titik dan seterusnya gitu ya, karena tidak terbatas bilangan cacahnya, tidak terhingga maksudnya. Jadi karena ini terbatas, bilangan cacahnya hanya yang kurang dari 10 dan bilangan cacah tersebut itu lebih dari 4, berarti anggota himpunan penyelesaiannya adalah 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kita masih membahas soal ini ya, X plus 12 lebih dari 16. Kalau tadi itu kan pakai cara langsung pindah ruas nih. Coba maksudnya dari kenapa sih penyelesaiannya itu bisa lebih dari 1 gitu ya. Nah, untuk memenuhi ini kan kalian sudah belajar ya, kalimat salah, kalimat benar, kalimat terbuka. Pertidaksamaan ini masih dalam bentuknya adalah kalimat terbuka. Tugas kita adalah membuat kalimat terbuka ini menjadi kalimat benar. Supaya jadi kalimat benar berarti kita harus cari nih nilai X-nya itu berapa aja sih yang memenuhi. Nah, tapi tetap kalian perhatikan X-nya ini anggota bilangan apa ya, yang sesuai yang sudah ditentukan oleh soalnya. Nah, ternyata X-nya adalah anggota bilangan cacah kurang dari 10. Berarti kalau kita sebutkan nih bilangan cacah kurang dari 10 itu mulainya dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau kita ganti nilai X-nya sama 0 nih misalkan ya, 0 ditambah 12. Apakah ini nih, apakah pertidaksamaan ini sudah menjadi kalimat benar? 0 ditambah 12 itu lebih dari 16. Kan ini merupakan kalimat salah ya. Jadi 0 tidak memenuhi. Kalau kita ganti 0-nya dengan 1 plus 12 kan 13 ya. Apakah 13 itu lebih dari 16? Itu juga masih jadi kalimat salah ya. Berarti belum memenuhi juga kalau X-nya 1. Kita ganti lagi kalau X-nya 2. 2 ditambah 12, 14. Apakah 14 itu lebih dari 16? Itu juga masih jadi kalimat salah, belum jadi kalimat benar. Kita ganti lagi. Misalkan X-nya jadi 3. 3 ditambah 12, 15, apakah lebih dari 16? Juga belum memenuhi, masih menjadi kalimat salah. Kita ganti lagi, 4 plus 12, 16, apakah lebih dari 16? Harusnya tandanya bukan lebih dari ya, tapi sama dengan. Nah, berarti juga ini masih jadi kalimat salah. Nah, berarti kita ganti lagi 5. Nah, 5 ditambah 12 ternyata memenuhi, menjadi kalimat benar. Berarti kalimat pertidaksamaan ini akan menjadi kalimat benar ketika X-nya itu mulainya dari 5 nih ya. Kalau kita ganti sama 6 plus 12 lebih dari 16, ini juga memenuhi, ini sudah jadi kalimat benar. Nah, berarti mulainya dari 5 nih, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 10 apakah termasuk juga? Sebenarnya 10 termasuk kalau 10 plus 12 itu lebih dari 16. Tapi karena kita perhatikan dari soalnya nih,
X-nya itu anggota bilangan cacah kurang dari 10 saja ya. Jadi terbatas nih nilai X-nya ya. Sebenarnya kalau kita ganti nilai X-nya misalkan 10 ya, tanpa ada X anggota tanpa ada kata-kata kurang dari 10 itu masuk ya. 10, 11, 12 itu masuk. Tapi karena di sini dibatasi hanya bilangan cacah yang kurang dari 10, berarti hanya sampai 9. Makanya tadi ya himpunan penyelesaiannya, makanya soal ini itu penyelesaiannya itu bukan cuma satu. Jadi berupa himpunan, berupa kumpulan ya. Anggota himpunan penyelesaiannya itu mulai dari tadi yang memenuhi menjadi kalimat benar mulainya dari 5, 6, 7, 8, 9, 10 tidak termasuk ya, karena di sini X-nya hanya untuk bilangan cacah kurang dari 10. Oke, kita lanjutkan ya. Soal selanjutnya masih PTLSV. Tentukan himpunan penyelesaian dari 4Y min 2 kurang dari sama dengan 5 plus 3Y. Oke, dengan Y anggota bilangan bulat. Y anggota bilangan bulat ya. Oke, bilangan bulat nih. Kalian harus ingat ya, bilangan bulat itu bilangan yang kayak gimana, bilangan asli yang kayak gimana, bilangan cacah yang kayak gimana ya. Kalian bisa menyelesaikan soal ini tapi ternyata kalian tuh lupa gitu bilangan, misalnya bilangan bulat itu kalian taunya hanya bilangan positif saja gitu. Nah nanti mungkin kalian akan salah di menyebutkan himpunan penyelesaiannya. Makanya selain kalian juga bisa menyelesaikan pertidaksamaan ini, kalian juga bisa menyebutkan himpunan penyelesaiannya ya. Oke, kita selesaikan dulu PTLSV-nya ya. Kumpulkan semua variabel di ruas kiri. 4Y dikurangi 3Y kurang dari sama dengan 5 plus 2. Nah, jadi 4Y dikurangi 3Y kan Y kurang dari sama dengan 7. Nah, pokoknya kalian buat ya penyelesaiannya itu sampai dapat koefisien variabelnya tuh 1. Kalau belum 1 berarti itu belum selesai. Nah, ini kan koefisien ya. Ini kan variabelnya Y dan koefisiennya harus sampai kalian dapat 1 gitu ya. Nah, Y kurang dari sama dengan 7, berarti kalau kurang dari, kita nyebutinnya yang kurang dari 7 nih, dan 7-nya juga termasuk ya. Berarti yang lebih dari 7 nggak masuk, berarti 8, 9, 10 dan seterusnya tuh nggak masuk. Nah, kurang dari sama dengan 7 kalau di garis bilangan berarti kalian sebutkannya itu semakin ke kiri ya, penyebutannya gitu ya. Misalkan di sini kan 7, sini 6, sini 5 nih dan seterusnya. Bisa nih cara penulisannya seperti ini. Jadi himpunan penyelesaiannya, karena di sini tidak terbatas seperti yang soal sebelumnya ya. Soal sebelumnya kan X anggota bilangan cacah kurang dari 10. Jadi ada kurang dari 10-nya. Kalau ini Y anggota bilangan bulat. Jadi tidak terbatas. Himpunan penyelesaiannya kalau kita sebutkan dari yang terkecil berarti titik terus bolehlah 3 angka terakhirnya berarti 5, 6, 7. Sudah selesai ya. Bisa juga sebenarnya penyebutannya dari yang terbesar ke yang terkecil juga bisa ya himpunan penyelesaiannya. Oke, soal selanjutnya ya. Ini soalnya tentukan himpunan penyelesaian dari X plus 2 antara 3 dan 9 ya, atau 3 kurang dari X plus 2 kurang dari 9 dengan X anggota bilangan cacah. Jadi cari himpunan penyelesaiannya dari pertidaksamaan ini ya. Nah, kalian kan sudah pernah nih di bab himpunan ya. Kayak gini misalkan. Ini kan dibacanya X-nya itu antara 3 dan 9, berarti antara 3 dan 9 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, ini ruas tengahnya itu kita harus buat jadi satu variabel. Jadi cuma ada satu variabel aja ya, dan koefisiennya 1 pastinya. Berarti kita harus buat ruas tengahnya itu jadi hanya X saja. Nah, supaya hanya X saja, 2-nya ini kita buat jadi 0. Berarti kita harus kurangi dengan 2.
karena ruas tengah dikurangi 2, ruas yang lain pun, ruas kiri dikurangi 2 juga, ruas kanan juga sama dikurangi 2 juga. Jadi di sini 1 kan 0 ya tadi ya, terus ini 7, jadi X nya itu antara 1 dan 7. Kita balikin lagi ke X nya itu anggota bilangan cacah, jadi himpunan penyelesaiannya ya udah antara 1 dan 7, berarti 2, 3, 4, 5, 6. Sudah selesai. Paham ya? Oke, soal selanjutnya nih sedikit berbeda, ada aturan yang tidak sama dengan PLSV, aturan tambahan ya yang hanya ada di PTLSV. Soalnya tentukan himpunan penyelesaian dari 15 dikurangi 8X dikurangi, maksudnya kurang dari 2X plus 30 dengan X anggota bilangan bulat. Jadi X nya anggota bilangan bulat. Oke, caranya kurang lebih sama ya. Kumpulkan variabel di ruas kiri, konstan tadi ruas kanan ya. Terus di sini min 10X kurang dari sama dengan 15. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan sekali ya. Jadi di sini koefisien dari variabelnya itu negatif nih, negatif 10X ya. Kalau dua soal sebelumnya kan kita ketemunya itu sama koefisien variabelnya positif. Nah, ini koefisien variabelnya negatif. Nah, sedikit berbedanya dari sini, dari koefisien variabelnya negatif ini ya. Jadi aturannya adalah, jadi bentar ya, negatif 10X kurang dari sama dengan 15. Kita kan mau cari penyelesaiannya tuh koefisien X nya itu 1 ya. Berarti caranya di sini 15 nya dibagi sama negatif 10. Nah, ketika pertidaksamaan tersebut membagi kedua ruas atau salah satu ruas nih dibagi dengan bilangan negatif, itu tandanya jadi berubah, jadi kebalikannya. Ini kan tandanya kurang dari sama dengan nih. Nah, berubah tandanya jadi lebih dari sama dengan. Kalau tidak ada sama dengannya berarti ya tidak ada. Kalau kurang dari jadi lebih dari, kalau kurang dari sama dengan jadi lebih dari sama dengan. Oke. Nah, ini kita sederhanakan menjadi X lebih dari sama dengan berapa nih? Negatif 3/2 ya, karena masing-masing dibagi 5. Nah, jadinya X lebih dari sama dengan negatif 1/2. Oke, kita dapat nih penyelesaiannya ini, tapi kan belum selesai, kita belum dapat himpunan penyelesaiannya. Nah, himpunan penyelesaiannya nih yang perlu juga kalian perhatikan dengan baik, karena ini bentuknya pecahan nih. X lebih dari sama dengan ya, tadi tandanya kan berubah ya, tadinya kurang dari sama dengan jadi lebih dari sama dengan negatif 1/2. Oke, X nya anggota bilangan bulat. Kalau di garis bilangan posisinya negatif 1/2 itu kan misalkan ini 0, ini negatif 1, ini negatif 2, ini 1. Nah, posisinya negatif 1/2 itu kan di sini ya, nih di antara negatif 1 dan negatif 2. Karena di sini lebih dari nih, ini lebih dari ya, berarti kalau lebih darinya negatif 1/2 itu berarti ada di sebelah kanannya negatif 1/2. Kalau kurang dari berarti ada di sebelah kirinya ya, karena di garis bilangan semakin ke kanan itu semakin besar, semakin ke kiri semakin kecil. Nah, apakah negatif 1/2 ini termasuk? Karena di sini ada tanda sama dengannya. Tapi kalian harus juga tetap perhatikan X-nya itu anggota bilangan apa. Nah, di sini X-nya anggota bilangan bulat. Karena 1/2 atau negatif 1/2 itu tidak termasuk ke bilangan bulat, berarti mulainya bukan dari negatif 1/2 walaupun ada tanda sama dengannya. Nah, berarti di sini sebelah kanannya negatif 1/2 nih
Ini mulainya dari negatif 1 ya. Berarti kita sebutkan himpunan penyelesaiannya mulai dari negatif 1. Negatif 1, 0, 1, 2 dan seterusnya, karena di sini X-nya anggota bilangan bulat tidak terbatas ya. Paham ya? Oke, satu soal terakhir. Ini 4 dikali 4Y min 2 kurang dari 10Y lebih dari 5 kali 3Y plus 2. Dengan Y-nya anggota bilangan cacah ya. Di sini Y-nya anggota bilangan cacah. Oke. Nah, kita selesaikan dulu nih pertidaksamaan ini. Kan jadi 16Y dikurangi 8 dikurangi 10Y lebih dari 15Y plus 10 ya. Oke, kita kumpulkan semua variabel di ruas kiri. Jadinya 16Y dikurangi 10Y jadi 6Y. 15Y nya kita pindah ruas ke kiri, jadi lebih dari 10 ditambah 8. 6Y dikurangi 15Y kan negatif 9Y lebih dari 18. Nah, ini seperti soal sebelumnya nih, dibagi dengan bilangan negatif. Pokoknya kalau yang dibagi dengan bilangan negatif itu tandanya pasti berubah. Kalau dibagi dengan bilangan positif itu tidak berubah, tetap ya. Nah, ini tadinya lebih dari jadi kurang dari. Jadi kita dapatkan penyelesaiannya itu Y kurang dari negatif 2 ya. Nah, tapi ini belum selesai, kita belum cari himpunan penyelesaiannya. Nah, ini Y-nya anggota bilangan cacah ya, tadi soalnya ya. Nah, kita dapatkan nih penyelesaiannya Y kurang dari min 2. Y kurang dari min 2, terus Y-nya anggota bilangan cacah. Nah, bilangan cacah itu kan mulainya dari 0, 1, 2, jadi positif semua ya. Sementara ini Y kurang dari min 2. Kalau kurang dari itu berarti semakin ke kiri. Berarti kalau di garis bilangan nih semakin negatif. Ya, kurang dari min 2 berarti min 3, min 4, min 5. Nah, sementara kita tahu bilangan cacah itu tidak ada yang negatif ya. Berarti ini himpunan penyelesaiannya adalah berupa himpunan kosong. Ya, karena tidak ada bilangan cacah yang memenuhi kurang dari min 2. Paham ya? Oke, sedikit tambahan nih ya mengenai tadi yang tandanya berubah ya. Jadi misalkan nih kalian menemukan pertidaksamaannya tuh, misalkan penyelesaiannya kalian sampai sini nih ya, 3x kurang dari negatif 6 misalkan ya. Yang negatif ini bukan koefisien variabelnya ya, tapi konstanta. Jadi ini tidak terpengaruh. Jadi ini kan min 6-nya otomatis dibagi sama 3. Nah, pembaginya di sini yang kalian harus perhatikan. Pembaginya ini kan positif ya. Nah, kalau positif tidak berpengaruh apa-apa, tandanya tetap tidak berubah. Ya, jadi di sini x kurang dari min 2. Tapi beda kalau kita ketemu misalkan negatif 3x kurang dari 6. Ya, yang positif konstantanya, yang negatif adalah koefisien variabelnya. Nah, di sini kalau dibagi dengan bilangan negatif, tandanya otomatis jadi berubah. Jadi kalian lihat nih, ini dibagi dengan bilangan negatif. Nah, jadi x lebih dari min 2. Mau itu ini nih pembilangnya atau konstantanya positif atau negatif itu tidak berpengaruh. Yang jadi berpengaruh adalah koefisien dari variabelnya gitu. Setelah kalian sudah mengerjakan nih pertidaksamaannya, terus sampai kalian dapat ruas kiri dan ruas kanan satu suku, dan ruas kirinya itu koefisiennya negatif, seperti itu ya. Baik, terima kasih karena sudah menyimak video PTLSV ini. Semoga dari penyampaian pembahasan beberapa soal PTLSV ini bisa dipahami. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.